Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujatan ya rabbal alamin. Kok pelan-pelan sekali suaranya ya? Nanti pas penutupan kita ini baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ketua dan Sekretaris Senat Profesor Dr. Siswanto Masruri. Mohon berdiri Prof biar terkenal ya. Profesor Dr. Maragustam Siregar, mohon berdiri Prof ya. Baru saja melawat ke Cirebon untuk bermain tenis di sana. Kabarnya menang. Nanti saya tanya skornya berapa. Pak Wakil Rektor Prof. Iswandi Syahputra, mohon berdiri. Kemudian saya akan urut mulai dari Prof. Muhammad. Mohon berdiri Prof. Muhammad Khirzin. Penulis yang sangat produktif ya, setiap hari menulis ya. Kemudian Dr. Afda Waiza, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Profesor Makhrus, Dekan Fakultas Syariah, pengurus MUI dan sekaligus spesialis dalam menyembelih binatang kurban. Profesor Susiknan Azhari, lo kebanggaan kita dalam ilmu falak ya, satu-satunya. Kemudian di sebelahnya Prof. Iswanti itu, mohon maaf saya tadi kalau Prof. Abdul Karim. Tidak ada sorosnya ya, tidak ada sorosnya. Kemudian Dr. Khurul Wardati, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian Profesor Sekar Ayu Aryani. Kemudian Dr. Inayah Rohmaniah, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran. Wah, beliau sudah sukses mencetak para profesor. Tinggal dirinya sendiri harus dicetak jadi profesor. Yang di belakang kalau tidak salah tadi saya jumpa dengan Pak Dr. Tretandibi Khalili. Itu Pak Khalili itu, mohon berdiri. Kemudian Dekan Fakultas Fishum sepertinya juga ada di belakang, saya tidak hafal. Oh ya ada. Ini juga akan mencetak dirinya sendiri menjadi profesor. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Profesor Sri Sumarni. Kemudian di sampingnya saya, oh ya, Bapak Dr. Aziz Muslim dengan berbagai resep kesehatannya termasuk berenang dan gula aren. Ini resep kesehatannya rahasia tapi saya ungkap karena bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian di sampingnya lagi Bapak Dr. Malik Ibrahim kalau tidak salah. Ya. Beliau adalah putra dari Profesor Sucipto, dosen Pancasila yang paling terkenal pada zamannya. Beliau masih sehat. Rahasianya adalah zikir sambil mengayunkan tangan. Ya. Saya kira yang di belakang sudah habis. Ada yang lewat? Sudah habis. Oh, Syekh Yusuf. Mohon Syekh Yusuf berdiri. Nah, ini
ini Syekh Yusuf. Satu-satunya dosen UIN yang sebutannya Syekh. Dia memang spesial. Pak Kabiro, Pak Mamat, terima kasih tadi sudah membacakan SK. Ini penting, kalau nggak dibaca nggak sah itu ya. Direktur Pasca Sarjana tadi ada kalau nggak salah. Saya lihat juga Pak Munti di sana, itu ada Komandan Panser Pak Fatkan ada di situ ya. Kemudian Pak Yai Munir Syafaat, kalau nggak salah ada juga di sini. Ada? Buatan. Pak Yai Muslih Azhari, ada ya. Gus Mustafid ada ya. Sama Neng Firoh ada ya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada yang pakai belangkon. Kalau nggak salah Pak Munawar Ahmad di belakang tadi pakai belangkon. Ada enggak? Betul, itu Pak Munawar ya? Wah, berdiri, ini tokoh kita ini. Kemudian saya lihat tadi ada Pak Rofik, ya, Bu Fitri, kemudian Bu Nyai Malik Madani, ya, ada di situ ya. Jadi penggemar Pak Baidowi ini nampaknya ibu-ibu, termasuk karangan bunganya itu ada dari Fatayat dan Muslimat, tapi tidak ada dari PW. Penggemarnya ibu-ibu, spesialis memang ya. Kemudian Pak Zuhri ada tadi, saya lihat Pak Mutiullah juga saya lihat tadi di belakang ada. Pak Muti masih di situ enggak? Pengusaha Muslim. Kemudian Pak Arif Purdianto tadi ada di situ, Ketua Pusat Bahasa ya. Kemudian Bu Adib Sofia tadi yang namanya disebut-sebut gitu ya. Tampaknya Pak Baidowi juga penggemar karya Bu Adib Sofia. Kemudian Pak Taufik PTIPD tadi juga ada di belakang sana ya. Pak Radino, tadi ada Pak Radino. Oh masih ada beliau ya. Oke, Bu Ulfah, Bu Nyai Sahiron, duduk paling depan. Iya betul ya. Oh iya betul ya. Saya agak kalau jauh itu tepat biasanya ya. Dan tentu saja istri dari Pak Baidowi pakai baju biru, kerudungnya kuning, kelihatan sekali bahagia. Dari tadi tidak pernah berhenti tersenyum gitu ya. Mungkin bibirnya sudah kering karena kebanyakan senyum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri nikmat yang diberikan kepada kita, Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Periode 2 tahun sudah menghasilkan 14 guru besar UIN Sunan Kalijaga. Saya sebut secara cepat ya. Bu Skar Ayu Aryani, Bu Sri Sumarni, Pak Agus Najib, Bu Jasmini, Bu Siti Rohaini, Pak Mahmud Arif, Pak Tasman, Pak Pribadi, Pak Nurdin, Bu Erni Munastiwi, Pak Baidowi, Pak Sahiron, Pak Sukiman, dan Bu Eva Latifah. Secara cepat, biar kalau salah nggak kelihatan. Alhamdulillah, dengan catatan dan cara yang wajar, sesuai dengan etika dan hukum, dan tidak dengan manipulasi, dan tidak ada paper yang dibuatkan. Semua berusaha dengan sungguh-sungguh, memenuhi kriteria spirit dan etika keilmuan. Kalau dihitung sebelumnya, ada 10 orang ketika saya Ketua LP2M dan Pak Rektor Kiai Yudian Wahyudi menjadi Rektor. Jadi total kita sudah 24 guru besar penambahan selama 6 tahun. Alhamdulillah. Kita akan kukuhkan lagi 3 orang, Pak Sukiman, Fakultas Tarbiyah, Bu Erni Munastiwi, Fakultas Tarbiyah, dan Bu Eva Latifah, Fakultas Tarbiyah. Tepuk tangan untuk Bu Sri Sumarni. Lektor kepala kita sudah tambah berjumlah 23. Mari kita syukuri era 2023 sebentar lagi ke depan kita akan prioritaskan membuat proposal untuk pembangunan kampus 2. Kita akan kemana-mana membawa proposal. Lahan sudah kita lunasi, ya. Akreditasi FIBA A sudah kita laksanakan. 18 prodi telah diakses secara internasional. Dan kita mendapatkan rekor muri yang ketiga kalinya.
Pertama, Prof. Seknan dapat rektor muri, kemudian perpustakaan kita, Bu Labibah dapat rektor muri, dan sekarang gantian, rektorat mendapatkan rektor muri, dan Kaprodi, para dekan, dan LPM. Alhamdulillah. Udara kadang mendung, kadang cuaca cerah. Kita harus tetap bahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh udara di luar dan tidak ditentukan oleh orang-orang lain. Bukan karena Piala Dunia Qatar 2012, tim Argentina kalah, tim Jerman kalah, kemudian kita tidak bahagia. Tim Spanyol menang, tim Saudi menang juga kalah, Kroasia 3-3. Kita tetap bahagia, apapun yang terjadi. Tim manapun yang menang, tim manapun yang kalah, kita harus tetap bahagia. Begitu ya Bu Baidowi ya. Kita bahagia karena kita menginginkan diri kita bahagia. Bahagia harus dari diri sendiri, bukan dari suasana di luar kita. Mari kita kendalikan rasa bahagia itu. Dan bahagia dan damai memang harus dari usaha sendiri, tidak tergantung faktor luar. Bahagia dari diri sendiri, rasa damai dari sendiri, itu murah dan mudah, mari lakukan. Salah seorang filosof kuno, zaman Romawi kuno, sekaligus mentor dari Kaisar Nero, 2000 tahun yang lalu, bernama Lucius Annaeus Seneca, mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, "What progress do you make today? I become friends to myself." Seneca mengatakan, kemajuan apa yang Anda raih hari ini kepada kawannya bernama Lucius? Saya sudah berteman dengan diri saya sendiri. Mari berteman dengan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita rayakan pengukuhan profesor yang berbahagia, Profesor Ahmad Baidowi. Saya sering berjumpa dengan beliau, berboncengan dengan istrinya dengan sepeda motor. Sangat romantis, sekaligus sangat sederhana dan sangat Umar Bakri. Pegawai negeri, guru besar, boncengan motor ya, di dekat rumah saya. Kurang membawa tas kulit yang butut, itu kurangnya. Begitu kata Iwan Fals. Tetapi semangat beliau tetap ilmuwan. Tepuk tangan untuk Pak Baidowi. Komitmen Prof. Baidowi bisa lihat dari akhir papernya, paper yang paling akhir. Bisa kan dibagi-bagi kan? Terutama bagian akhirnya, yaitu bercerita tentang Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, menceritakan tentang makalah-makalah yang ada di sana, siapa saja yang terlibat. Ini menunjukkan kualitas perhatian, passion, kecintaan beliau pada bidang yang dikaji, yaitu kajian tafsir dan ulumul Quran. Saya ikuti dan baca hati-hati teks pidato guru besar. Saya kira inilah madhab Jogja. Keutamaan dari paper itu menunjukkan kepribadian Pak Baidowi yang baik hati, tidak sombong ya, pada kajian dan juga pada teman-temannya. Saya kira ini sudah layak dicontoh. UIN Sunan Kalijaga, lingkungan kita telah menghasilkan orang seperti Pak Baidowi. Berdedikasi pada kajian, sederhana, tidak neko-neko ya, pengkaji tafsir yang serius, mempunyai perhatian penuh pada kajiannya, dan ini yang sangat mulia, menghafal, mengapresiasi kolega-koleganya. Sekaligus karya-karyanya. Dalam pidato itu semua teman disebutkan, terutama dari Sapen, memang beliau agak fanatik dengan Sapen ya. Tokoh-tokoh tafsir semua disebutkan di seluruh Indonesia, tidak hanya mainstream, Quraish Shihab, Hamka, Mahmud Yunus,
Hasbi As-Siddiqi, tetapi ada banyak karya baru yang disebutkan. Misalnya pada halaman 36. Beliau menyebut karya Nurdin Zuhdi, mahasiswanya sendiri, dan koleganya Sahiron Samsudin. Melacak 26 karya tafsir yang diterbitkan tahun 2000 hingga 2010. Saya kira ini apresiasi yang baik. Sayangnya ada banyak persamaan antara Pak Sahiron dan Pak Baidowi. Dua-duanya suka tafsir, bedanya Pak Baidowi kurang suka ngaji di Facebook. Ya. Kalau Pak Sahiron sering ngaji di Facebook walaupun kameranya kadang terbalik karena ngantuk di pagi hari. Bu Ulfa, ya, tolong nanti kameranya dibetulkan ya, biar nggak terbalik. Ya. Ini misalnya salah satu kutipan, beliau menyebut karya teman-temannya sendiri. Ahmad Baidowi, Ahmad Rafiq, Abdul Mustaqim, dan lain-lain. Ya. Bahkan karya Bu Adib, ini menjadi perhatian beliau. Padahal Bu Adib kan saingan beliau. Bu Adib dari sosiologi, dia dari IAT dan ILHA. Nah, dua jurusan ini sebetulnya bersaing. Ya. Tetapi beliau hargai karya manuskrip yang tercantum pada halaman 22 dan 23. Saya kira Pak Baidowi juga berusaha tetap menyambungkan sanad dan rawi sapen win Sunan Kalijaga. Ini salah satu kutipan yang saya ingat-ingat ya. Kutip mulai. Tawaran riset multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin oleh Profesor Amin Abdullah muncul dalam kerangka tersebut. Demikian juga gagasan mengenai pesantren masa depan oleh Prof. Yudian Wahyudi berkait proporsionalitas ilmu agama dan eksperimental sciences kiranya juga berada dalam kerangka tersebut. Halaman 27. Saya kira ini kutipan yang cukup bijak ya Pak ya. Ya, kadang-kadang sampean bijak ya. Pada halaman 37 dan 38. Pak Baidowi menunjukkan kecintaannya kepada tafsir dengan membuat daftar seluruh karya. Banyak sekali, saya harus pakai kacamata. Tadi semi nggak pakai kacamata, semi improvisasi. Nah, pada halaman 37-38 bisa dilihat di situ. Afifuddin Dimyati, ini adik kelas saya waktu di Jember ya. Kemudian Sotik Hamzah Usman. Kemudian Nadir Shah Hussein, kawan saya, kawan dekat saya. Salman Harun, Amin Suma, orang Jakarta, kawan kita, Imam Taufik, saya kira ini rektor Semarang ya, Yunahar Ilyas, Ahmad Mustain Syafi'i, Mahmud Syafrawi, Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, Masdar Hilmi, Surabaya, kawan kita, Nasiruddin Baidan, kawan kita juga, Zuhairi Misrawi, Pak Dubes di Tunisia, dan banyak lagi. Saya kira ini adalah pekerjaan orang telaten yang sengaja mendedikasikan waktunya untuk bidang kajiannya. Inilah yang kita butuhkan untuk UIN Sunan Kalijaga dan juga untuk Indonesia. Saya mengapresiasi sebagaimana Pak Baidowi mengapresiasi kawan-kawan sendiri dan juga karya-karyanya. Mental seperti inilah yang perlu kita bangun sebagaimana sering diingatkan oleh Pak Yai Yudian Wahyudi, agar sering-sering mengutip teman, mempromosikan karya-karya teman, dan membaca buku teman. Saya kira tesis utama pidato Pak Baidowi itu ada di awal. Ini saya kira penting pada halaman 13, saya kutip. Kritik terhadap kajian Al-Quran oleh kalangan Barat. Pertama, kajian-kajian Al-Quran yang muncul dari dunia Muslim dalam bahasa Arab, Persia, Turki, dan Indonesia kurang diperhatikan dan cenderung diabaikan dalam kajian Al-Quran. Saya kira ini adalah tugas kita bersama. Ya. Kita memang sangat rajin upload di Facebook dan juga di Instagram. Tetapi kenyataannya kajian Al-Quran di Indonesia sangat
tidak terkenal di kalangan internasional. Tulisan-tulisan kita tidak cukup signifikan dibanding dengan tulisan-tulisan para cendekiawan dari Arab, dari Timur Tengah, dan dari Barat, dari Eropa, Amerika, dan Australia. Ini tugas kita bersama. Setelah menjadi guru besar, saya kira jangan berhenti menulis, terutama dalam bahasa Inggris, bahasa yang difahami oleh semua manusia di dunia ini. Ya, bahkan orang-orang Arab sendiri juga menulis di dalam bahasa Inggris. Jika ingin kita berkompetisi secara global, jadi kita tidak hanya mengekspor para TKI dan TKW ke Malaysia dan ke Saudi, tapi harapan kita juga mengekspor para ilmuwan kita dari UIN Sunan Kalijaga ke seluruh dunia, terutama mengekspor karya-karyanya. Maka sebetulnya inilah tugas para dosen, tugas para guru besar. Menulis dengan baik, menerbitkannya dalam bahasa internasional, mengikuti conference, bersaing secara internasional, memperebutkan fellowship, memperebutkan riset, kolaboratif, bekerja sama, menyambut tamu. Kemarin baru saja kita kedatangan tamu dari Australia, dan kita UIN Sunan Kalijaga tidak pernah berhenti mendapatkan tamu. Alhamdulillah. Dan mari kita sambut mereka, mari kita ajak mereka bersahabat. Saya kira kritiknya banyak sekali, tetapi saya tidak akan membacakan satu persatu ya, karena tadi sudah dibahas juga. Ada satu hal yang saya kira penting pada halaman 14. Ini poinnya, ini gongnya, focal point atau inti dari Prof. Baidowi pada halaman 14. Kutipan, untuk mengakhiri penjajahan epistemik oleh Barat, maka dekolonialisasi kajian Al-Quran dianggap sebagai keniscayaan. Tentu saja tujuan dekolonialisasi bukan untuk membalik pandangan dengan melakukan hegemoni kepada Barat, melainkan dengan mengakui dan mengembangkan beragam perspektif dalam kajian Al-Quran. Saya kira ini sudah kita bahas lama sekali, dan Pak Baidowi juga mempunyai kontribusi. Sudah tidak benar lagi kita takut pada Barat, dan sudah tidak benar lagi Barat menjajah Timur, dan sudah tidak benar lagi Timur dan Barat itu berlawanan. Faktanya apa? Perdana Menteri Inggris saat ini justru etnisnya India, Rishi Sunak. Begitu juga wali kota London secara etnis orang Pakistan, Ahmad Sadiq Khan. Presiden Amerika sekolah SD-nya di Menteng, bapaknya orang Kenya. Sekolah SD di Menteng saja jadi presiden. Bagaimana kalau guru besar seperti Pak Baidowi? Jadi apa? Jadi Presiden Amerika Barack Obama, SD-nya di Menteng. Nah, kalau Pak Baidowi guru besarnya di UIN Sunan Kalijaga, bisa jadi akan jadi presiden ya Pak ya, di akhirat atau di surga. Lebih tinggi dari Amerika itu. Jadi sudah tidak benar lagi Barat dan Timur dihadap-hadapkan. Para pengusaha, para cendekiawan, para orang hebat, para penemu yang ada di Amerika, di Eropa, banyak sekali yang secara etnis orang India, orang Cina, orang Korea, dan sangat sedikit memang orang Indonesia. Makanya kita harus ekspor orang Indonesia sebanyak mungkin dari sisi epistemologi, dari sisi Al-Quran. Mungkin saya akan menggarisbawahi satu poin lagi. Pada halaman 13, pemahaman kritis atas Al-Quran merujuk ke tradisi sebelum Al-Quran. Dalam hal ini literatur biblikal. Halaman 13. Saya kira ini penting karena rata-rata ilmuwan muslim pada umumnya dan ilmuwan muslim di Indonesia sangat merasa cukup dengan dirinya sendiri hanya menguasai bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Arab. Tetapi kita semua lupa pada bahasa-bahasa yang serumpun, misalnya bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Syriak. Sementara para ilmuwan Barat
juga jumlahnya sekarang tidak banyak, menguasai bahasa-bahasa kuno itu untuk melacak akar dari bahasa Arab. Dan Pak Baidawi juga mencantumkan di literaturnya Syrio-Arabische Quran ya, oleh Guntur Luling dan Luxemburg. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita rayakan, mari kita bahagia bersama Pak Baidawi dan istri ya. Mari kita ucapkan selamat. Win Sunan Kalijaga untuk bangsa, Win Sunan Kalijaga mendunia. Mari kita bersama-sama yang hafal. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.